warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas besar algoritma. Nah, di kelompok 2 ini saya mempunyai rekan-rekan. Yang pertama Ajril Fadilah, yang kedua Bakti Rizky Nur Alam, saya sendiri ya. Lalu yang ketiga ada Ika Nur Malika, yang keempat ada Maulana Kilasetra, yang kelima ada Putri Angelina Marbun. Kita mulai saja. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Maulana Kilasetra. Ya, terima kasih, Coach. Saya akan menjelaskan latar belakang. Frozen Food merupakan salah satu bisnis yang paling diminati dan memiliki prospek baik. Sudah banyak pelaku usaha yang memperoleh profit besar dari bisnis frozen food. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya usaha frozen food yang berdiri dari waktu ke waktu. Dan tentunya dengan penawaran produk andalan masing-masing, namun ada juga pelaku usaha frozen food yang gulung, tikar, atau bangkrut. Karena strategi pemasaran yang digunakan kurang tepat dan kualitas pelayanan yang kurang optimal. Artinya, keberhasilan sebuah bisnis frozen food dalam menenangkan persaingan ditentukan oleh penerapan strategi pemasaran yang tepat, serta hubungan baik yang dijalani dengan konsumen dan juga mengetahui minat dan perhatian konsumen. Kenapa memilih frozen food? Memilih frozen food karena frozen food ini merupakan perusahaan yang menyediakan bahan makanan yang fresh dengan kualitas tinggi. Dan juga kami memilih karena beberapa faktor yang mungkin kita dapatkan membantu untuk memajukan perusahaan ini. Tujuan membuat sebuah aplikasi yang dapat memudahkan para pekerja dalam menginput data dan memudahkan melakukan transaksi. Hal ini dilihat karena banyaknya para pekerja yang masih kesulitan dalam input dan transaksi sehingga suka terjadi beberapa kesalahan data. Manfaat yang satu, memudahkan transaksi dengan konsumen. Efektif, mengurangi terjadinya salah input data barang. Praktis, penggunaan aplikasi yang praktis. Rumusan kesalahan yang sering terjadi adalah penginputan barang yang masuk, stok barang, dan transaksi dengan penjualan. Hal ini terjadi disebabkan karena cara penginputan barang yang terbilang masih manual, sehingga para pekerja suka bingung untuk menatanya karena barang yang masuk itu banyak. Dan hal lain yang terjadi karena kurang informasi konsumen tentang barang yang ada. Batasan ruang lingkup data yang digunakan yaitu data bahan baku, produk, data pemesanan. Pengelolaan data yang dilakukan yaitu penentukan jumlah bahan baku, penentukan jumlah produk, pengolahan, pemesanan, informasi yang didapatkan, informasi bahan baku, informasi penjualan. Penjelasan dari saya, kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Akila. Untuk landasan teori akan dijelaskan oleh Putri Angelina. Landasan teori itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu algoritma. Algoritma adalah urutan aksi-aksi yang dinyatakan dengan jelas dan tidak rancu untuk memecahkan suatu masalah dalam rentang waktu tertentu. Yang kedua adalah pseudocode. Pada dasarnya, pseudocode adalah suatu bahasa yang memungkinkan para program untuk berpikir terhadap suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan tanpa harus memikirkan kode atau sintaks dari bahasa pemrograman tertentu. Yang ketiga, flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Flowchart sendiri terdiri dari 5 jenis, yaitu flowchart dokumen, flowchart program, flowchart proses, flowchart sistem, dan flowchart skematik. Dan yang keempat yaitu Java.
Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek dan program Java tersusun dari bagian disebut kelas. Yang kelima adalah NetBeans. NetBeans merupakan suatu aplikasi kode terbuka atau open source yang cukup sukses dengan banyaknya pengguna serta komunitas yang terus bertambah di seluruh dunia, serta saat ini sudah memiliki 100 mitra bisnis dan kemungkinan akan terus berkembang ke depannya. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Putri. Untuk yang berikutnya di Pseudocode akan dijelaskan sama Ika Nurmalika. Baik, selanjutnya yaitu pseudocode dari aplikasi kios unggas. Yang pertama itu yaitu start. Selanjutnya deklarasi variabel integer, jenis menu 2, pilihan jenis menu, porsi, harga, kode, bayar, total harga, deklarasi variabel string, pesan, nama, ulang, ulang A, dan ulang S. Selanjutnya menampilkan pilihan. Lalu user menginputkan pilihan. Jika pilih 1, maka user memilih list menu. Jika pilih 2, user memilih list menu. Nah, jika pilih 1, lalu inputkan nama pembeli. Pilih ya untuk melanjutkan, tampilkan list menu. Selanjutnya user menginputkan pilihan. Apabila pilih 1, maka user memilih telur. Jika memilih 2, maka user memilih frozen food. Dan jika memilih 3, maka user memilih beras. Selanjutnya yaitu jika memilih telur. Jika pilihan sama dengan 1, maka pilih telur. Tampilkan pilihan telur. Lalu user menginputkan pilihan. Masukkan berat telur dalam gram, tampilkan harga. Total harga yaitu harga per 100 dikali porsi. Tampilkan total harga, lalu user menginputkan pilihan kedua. Jika pilih ya, maka lanjutkan pesanan. Jika selain itu, tampilkan pilihan tidak tersedia, silahkan pilih kembali. Selanjutnya, frozen food. Jika pilihan sama dengan 2, maka pilih frozen food. Tampilkan pilihan frozen food. User menginputkan pilihan. Sama seperti tadi, masukkan jumlah yang dibeli. Total harga sama dengan harga dikali porsi. Tampilkan total harga. Pilih pesan kembali. Jika ya, maka pilih pesan kembali. Jika selain itu, pilihan tidak tersedia, silakan pilih kembali. Nah, yang ketiga itu jika memilih beras. Jika menu adalah yang ketiga, maka pilih menu beras. Masukkan berat beras dalam kilogram. Nah, untuk total harga sama seperti tadi, harga dikali porsi. Selanjutnya tampilkan total harga. Tampilkan pilihan tidak tersedia, tampilkan pilihan kembali. Jika pilih ya, maka ulang program. Jika pilih C, maka tampilkan semua pesanan. Selanjutnya, tampilkan pesan kembali. Jika pilih ya, maka ulang program. Jika tidak, maka tampilkan semua pesanan. Tampilkan total harga. Selanjutnya, tampilkan juga jumlah uang yang dibayarkan. Kembaliannya itu yaitu bayar, pesan 3, get kode. Tampilkan kembalian. Jika pilih ya, maka ulang kembali program. Jika pilih C, maka program selesai. Selain itu, tampilkan pilihan tidak. Silahkan pilih kembali. Lalu akan ditampilkan tulisan terima kasih. Program selesai. Nah, selanjutnya jika memilih pilihan kedua. Jika tidak ada riwayat pembelian, maka tampilkan 0. Jika ada, maka tampilkan riwayat pembelian. Tampilkan pilihan. Jika pilih ya, maka ulang kembali program. Jika pilih C,
program selesai, dan selain itu tampilkan pilihan tidak tersedia, silahkan pilih kembali, tampilkan terima kasih, program selesai. Saya kembalikan kembali moderator. Ya, terima kasih kepada Ika Nurmalika. Untuk selanjutnya, flowchart. Nah, di flowchart ini ada di tampilan awal. Yang pertama itu ada start, lalu lanjut ke deklarasi variabel dan deklarasi string. Nah, setelah dideklarasikan, maka tampilkan pilihan. Nah, sesudah ditampilkan, user akan menginputkan pilihan. Nah, kita lanjut. Di sana ada pilihan 1 dan pilihan 2. Kalau misalnya kita memilih pilihan 1, maka akan memilih list menu. Nah, kalau misalnya kita memilih pilihan kedua, maka akan memilih list pesanan. Lanjut. Nah, untuk pilihan 1, di sana jika kita memilih pilihan 1, maka kita akan memasukkan nama. Nah, sesudah kita memilih nama, maka kita lanjut dengan menampilkan pilihan. Nah, di sana ada 3 pilihan. Yang pilihan pertama yaitu telur, yang pilihan kedua yaitu frozen food, lalu yang ketiga itu ada beras. Nah, untuk list menu telur, nah di sana maka akan tampil 3 pilihan. Yang pertama telur ayam negeri, yang kedua ada telur bebek, yang ketiga ada telur ayam kampung. Nah, jika kita memilih salah satu, maka akan lanjut dengan memasukkan berat telur. Nah, dalam berat telur ini kita memasukkan dalam bentuk gram. Nah, jika sudah, maka akan ada pengulangan, yaitu di sana apakah kita akan memilih kembali atau selesai. Kalau kita memilih kembali, maka akan kembali ke bagian yang milih jenis menu. Kalau misalnya tidak, maka akan langsung ke selesai. Nah, lalu untuk list menu frozen food, nah di sini ada 7 macam. Di sana ada nugget, ada ayam, sama ada sosis. Nah, jika kita memilih salah satu, maka akan menampilkan harganya. Lalu di sana akan menentukan berapa kita akan membeli barang tersebut. Nah, jika sudah, kita akan diberikan pilihan apakah kita akan memesan kembali. Jika iya, maka akan kembali ke menu jenis menu. Kalau misalnya tidak, maka akan tampilkan total harga. Lalu untuk list menu beras, nah di sini akan menampilkan 4 beras. Nah, jika kita sudah memilih jenis berasnya, maka akan menampilkan kita akan menginputkan berapa kilogram yang akan kita beli gitu. Kalau misalnya sudah, di sana apabila kita ingin memesan kembali, maka akan kembali ke list menu. Kalau misalnya tidak, maka kita akan tampil ke total harga. Nah, untuk di sini dari ketiga pilihan, maka akan tampilkan pesanan dan total harga. Nah, sesudah itu kita akan memasukkan jumlah uang yang akan dibayarkan. Nah, sesudah itu maka tampilkan uang kembalian. Kalau sudah, ya selesai. Nah, lalu jika kita memilih pilihan kedua, maka kita akan ke menu memilih list pesanan. Nah, di sini ada jika. Kalau misalnya belum ada riwayat, maka akan tampilkan 0. Nah, jika ada riwayat, maka tampilkan riwayat. Nah, sesudah itu nanti akan ada pilihan apakah kita mau mengulang program, maka tekan yes. Apabila kita mau menyelesaikan program, maka tekan no untuk selesaikan program. Nah, lalu di sini ada tampilan mockup awal. Nah, di sini ada untuk tampilan di sebuah aplikasinya ya, di sini ada list menu dan list pesanan. Nah, kita pilih salah satu antara list menu atau list pesanan. Nah, jika kita memilih satu, maka akan menampilkan beberapa menu. Yang pertama telur, yang kedua frozen food, yang ketiga beras. Nah, kalau sudah, kita akan menampilkan mockup akhir, yaitu pesanan apa yang sudah kita pesan, lalu masukkan uang yang mau dibayarkan, lalu ada kembaliannya. Kalau sudah, maka terima kasih. Nah, lalu jika kita memilih list pesanan, maka akan tampil riwayat pesanan. Apabila kita belum ada riwayat pesanan, maka akan tampil 0.
Tapi jika ada riwayat, maka akan tampilan seperti ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pemaparan yang kurang jelas. Terima kasih. Saya dari perwakilan kelompok 2 izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.